Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unitma yang saya sayangi. Terima kasih atas waktunya pada pagi menjelang siang hari ini. Ini merupakan acara yang bisa dikatakan karena masuk rangkaian kegiatan universitas, jadi misalkan ada yang mengatakan mendadak ataupun kaget dan sebagainya, ya kita ikuti, kita laksanakan, insya Allah maksimalkan usaha dan doa, mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya. Jadi seperti ini teman-teman, izinkan saya menyampaikan beberapa paparan. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh Pak Nizam untuk menambahi. Saya tidak bisa share PowerPoint ya, Mas Amir? Sudah, Bu. Iya. Terima kasih, Mas Amir. Dan saudara Ibu. Oke. Oke, sudah tampak di layar teman-teman ya? Oke. Teman-teman, sebelum saya dan nanti Pak Niza menyampaikan apa itu PKM gitu ya, kenapa harus ada PKM, kenapa dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan PKM seperti itu. Jadi perguruan tinggi atau kampus ya, sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki 3 tugas utama. Yang pertama adalah pendidikan, pembekalan kepada peserta didik seluruhnya untuk menjadi lulusan yang berguna, yang berkompetensi tinggi, yang bermoral, beradab. Seperti itu, agar berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua adalah penelitian. Ya, penelitian yaitu melakukan inovasi, mencari kebenaran ilmiah, yang juga nanti luarannya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan di bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat di sini intinya adalah bagaimana dosen dan mahasiswa selaku sivitas akademika ya memberikan kemanfaatan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang dimilikinya, yang relevan dengan keilmuannya untuk kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan PKM ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa program kreativitas mahasiswa ini implementasi dari Tridharma tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah nanti ada beberapa jenis PKM juga yang akan sedikit saya paparkan di depan. Nanti secara lebih mendalam dan teknisnya bisa sharing ya, dilanjutkan oleh Pak Nizam seperti itu. Nah, yang kedua di sini adalah Sustainable Development Goals atau SDGs-nya PBB. Jadi PBB itu memiliki program pembangunan berkelanjutan ya, dan ini juga diturunkan ke dalam SDGs-nya Indonesia, dan dalam hal ini mahasiswa ya masuk ke dalamnya di bidang pendidikan agar mahasiswa mampu mengantisipasi, memahami, bahkan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan kehidupan dunia yang dicanangkan PBB dalam 17 tujuan SDGs tadi atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya tahun 2015 sampai 2030 seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut kita
Dirjen Dikti gitu ya, BMAO khususnya, itu memiliki program tahunan, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini intinya adalah sebuah program di mana mahasiswa di sini diberikan dorongan untuk membuat kajian kegiatan ilmiah, gitu ya. Kegiatan ilmiah ada beberapa bidang, ada 5 PKM 5 bidang, ada AIGT, ada gagasan tertulis ya, nanti akan dikaji lebih mendalam dengan Pak Nizam seperti itu. Nah, fungsinya apa sih gitu ya PKM ini? Karena apa? Untuk mendorong suasana akademis, iklim akademis yang kondusif, kemudian juga cara berpikir dan sikap ilmiah bagi dosen dan mahasiswa. Nah, berkaitan dengan itu, Fakultas Hukum Unikma telah membuat kebijakan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa akan terlibat ya dalam pembentukan penyusunan proposal PKM seperti ini. Nanti SK-nya akan saya share juga di grup ya untuk pembagiannya. Sebetulnya untuk PKM Unikma itu berada di klaster nomor 3. Ya, Pak Nizam monitor kalau saya keliru, tolong dibantu diluruskan. Nah, bahwa ada klaster perguruan tinggi 1 sampai 5. Nah, Unikma itu berada di klaster 3. Jadi ada minimal proposal yang harus dikirimkan. Gitu ya, semakin tinggi itu semakin bagus grade-nya gitu. Ada levelnya sendiri untuk PKM mahasiswa. Nah, berkaitan dengan supporting terhadap kebijakan lembaga di mana semua prodi diwajibkan untuk mengirim proposal PKM. Nah, oleh karena itu Fakultas Hukum membuat kebijakan bahwa seluruh mahasiswa wajib untuk menyusun proposal PKM. Ya, nanti pedomannya akan di-share di grup juga sekaligus SK-nya. Di sini kita sifatnya untuk sosialisasi dan penjelasan. Nah, berikut timeline pengumpulan PKM ya. Kita ada timeline dari universitas dan juga dari prodi. Nah, nanti untuk prodi ya, tanggal 3 Januari seluruh proposal dikumpulkan ke prodi untuk direview internal cara prodi. Nanti kemudian tim reviewer, dosen-dosen prodi mereview, menilai terkait substansi, struktur, dan juga seluruh bagian dari proposal tersebut. Tanggal 7 diambil kembali, nanti tanggal 9 proposal dikumpulkan ke BKM. Nanti endingnya sampai diunggah. Nah, untungnya apa sih Bu? Gitu ya. Untungnya di sini teman-teman akan mendapatkan pengalaman menulis sebuah proposal program kreativitas mahasiswa, dan nanti ini akan diunggah. Kalau memang kualitas proposal teman-teman mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing ini baik, insya Allah akan didanai Dikti. Ya, pendanaannya ada beberapa skim ya. Nanti akan sedikit aja saya menyampaikan. Nah, jadi ini ya, ada beberapa kriteria PKM. Mungkin terlalu kecil ya. Saya coba share. Nah, ada PKMP ya, kemudian ada PKMK kewirausahaan, kemudian PKMM ya. Kemudian PKMT, PKMKC, PKMAIGT, PKMGFK. Nah, ini inti kegiatannya ya dari masing-masing PKM sudah terlihat. Nah, begitupun dengan luaran. Satu aja, misalkan kita kaji tentang PKMP ya atau PKMK seperti itu. Nah, PKMP itu apa? Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, kemudian ini tuh ke penelitian ya. Kriteria keilmuannya sesuai dengan bidang. Kita bidang hukum ya orang. Nanti teman-teman akan dibagi kelompok ya. Untuk yang semester 3 seluruhnya akan jadi ketua
untuk membimbing adik-adiknya. Jangan takut karena beberapa teman-teman semester 3 juga kurang lebih pernah tahu ya teknisnya seperti apa penyusunan juga. Nah, kemudian untuk pendanaannya, kalau ini didanai, buat proposal yang baik, diunggah, didanai, ini skimnya bisa sampai 5-12,5 juta. Luarannya apa? Produknya apa? Ada laporan kemajuan, nanti ada monef internal, ada monef dari dikti, ya, kemudian ada laporan akhir, harus diunggah. Selain itu proposal sebagai janji gitu ya, luaran yang dijanjikan. Dan nanti bisa juga dan atau produk program seperti itu. Nah, jadi bukan sekedar buat proposal, buat tim, kerja kelompok, kemudian diunggah. Kalau ini berkualitas akan didanai. Ya, sekitar 5 juta paling besar di sekian kelompok tersebut, Bapak Ibu ya dan juga mahasiswa diarahkan untuk proposalnya ke bidang PKM 5 bidang ya, AIGT dan GFK. Jadi nanti dilihat pedoman dan sistematikanya. Yang paling menarik ada isu SDGs dan isu nasional. Nah, seperti itu. Misalkan ada kesulitan ataupun nanti ada kendala, silakan sharing dengan dosen pembimbing dan juga prodi. Insya Allah kita semua saling membantu. Jadi diserahkan ke prodi untuk direview. Karena ini pandemi, mohon nanti diatur tetap ada utusan gitu ya dari kelompok ke prodi, khususnya di sini ketua kakak-kakak semester 3 untuk koordinasi dan bimbingan dengan dosen masing-masing terkait dengan proposalnya apakah sudah baik atau belum. Nah, terus bagaimana Bu setelah buat proposal tanggal 3 nanti direview di prodi, diperbaiki lagi kalau memang ada kekurangan. Nah, tinggal berdoa aja, mudah-mudahan didanai. Kalau didanai bagaimana? Didanai nanti kan ada seminar hasil ya, ada laporan hasil. Nah, kalau beruntung juga presenting teman-teman bagus itu akan akan masuk timnas ya. Kan ilmiah nasional ini akan dilombakan lagi. Kalau bagus juga nanti presentasinya seperti itu. Dan ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan dan bergengsi bagi dosen pembimbing selaku dosen yang sudah membimbing sejak awal sampai goalnya PKM ini didanai dan timnas. Begitupun juga untuk mahasiswa seperti itu. Nah, ya, nah, upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, tadi ya ada beberapa bidang, 5 bidang, AIGT dan juga GFK. Silahkan konsultasi dengan kelompoknya dan juga dosen pembimbingnya masing-masing agar segera disusun proposal PKM-nya seperti itu ya. Nah, nanti ada di sini untuk kontribusinya terhadap tujuan tadi SDGs, kemudian diharapkan lulusan perguruan tinggi juga memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill dan juga communication skill yang baik. Bahwa sejarahnya di sini tadi ya selain Tridharma perguruan tinggi juga ada program pengembangan budaya kewirausahaan. Kita juga memiliki mata kuliah legal entrepreneurship. Ya, jadi betul-betul kewirausahaan saat ini ditanamkan dalam kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi. Selain itu juga PKM menumbuhkan HOS ya, Higher Order Thinking Skill, creative thinking melalui implementasi filosofi Tridharma perguruan tinggi tadi ya.
Nah, PKMAI nanti luarannya ditampilkan dalam hijau. Nah, jangan takut, ikuti pedoman, buat proposal yang baik, semua sama-sama belajar, begitupun juga dengan Bapak Ibu dosen. Kita maksimalkan ikhtiar, ada kesulitan komunikasi, insya Allah fokus solusi, pasti Allah berikan jalan keluar. Iya, selanjutnya bisa diteruskan oleh Pak Nizam, monitor Pak Nizam. Pak Nizam. Oke. Ini saya share screen atau Pak Nizam yang share screen? Ya, saya share screen nggak apa, Bu. Oke, iya. Begitu untuk pengantar dari saya. Nanti akan ada pembagian SK pembagian dosen pembimbing dan kelompok. Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat sambil nunggu Pak Nizam ya. Saya belum bisa share screen, Bu. Tolong Mas Amir dibantu nggih. Oh, slide yang tadi ya, Mas? Iya. Saya aja. Nanti tinggal bilang next. Oke. Ini bagaimana? Oke, Bu. Ya, silakan. Saya bacakan aja, Bu ya. Ini jadi yang terhormat Bu Kaprodi, Bu Dr. Siska, dan juga Pak Sekprodi, Mas Dimas. Ini saya membantu menyampaikan instruksi dan juga amanah dari Kaprodi dan juga dari kampus. Jadi kemarin itu sudah ada sosialisasi terkait pelaksanaan PKM. Nah, sebetulnya PKM tahun 2021 itu belum ada timeline-nya dari Dikti, tapi karena UNIKMA itu sebagai kampus pelopor di bidang Pimnas, Ya, siap. Terdengar? Terdengar, dilanjutkan. Karena UNIKMA itu kampus pelopor di bidang Pimnas yang berasal dari PKM, sehingga UNIKMA itu sudah ancang-ancang terlebih dahulu. Ayo, Bapak Ibu dosen segera mensosialisasikan. Nah, apa sih PKM itu? PKM itu kalau adik-adik kemarin pernah ikut sosialisasi UNIKMA itu digembor-gemborkan sebagai juara Pimnas 3 besar. Nah, Pimnas itu bermula dari PKM. Kalau PKM adik-adik ini nanti lolos, didanai, nanti besar kemungkinannya bisa ikut Pimnas. Tahun 2001 kalau tidak salah Pimnasnya ada di Bali atau di mana itu. Nah, PKM itu adalah suatu wadah. Jadi ini adalah fasilitas dari negara, dari pemerintah kepada adik untuk memberikan kontribusi pemikiran. Segala macam pemikiran. Baik itu pemikiran ilmiah, pemikiran dagang, usaha, teknologi, dan yang lainnya. Apapun pemikiran adik, silahkan digodok bersama dengan kelompoknya. Nah, ini ada timeline. Ini saya baca slide 4, Bu. Nah, slide 4 ini tadi sudah Ibu sampaikan atau belum, Bu? Slide 4. Jadi slide 4 kalau sudah disampaikan Bu Kaprodi, ini saya ulang lagi. Jadi mulai hari ini itu ada sosialisasi secara garis besar. Nah, secara teknis adik-adik nanti akan diberikan buku panduan PKM tahun 2020 karena buku panduan PKM 2021 itu belum ada dari Diktinya. Sementara PKM 2020 yang perlu diperhatikan adalah teknis penulisan secara benar dan juga sesuai dengan buku panduan. Jangan sampai misal disuruh spasi 2, pada adik-adik masih menggunakan spasi 1,5. Ada sistematika juga. Yang pertama pendahuluan, metode dan seterusnya itu harus sesuai, tidak boleh tidak, karena yang paling pertama dinilai itu adalah sistematika terlebih dahulu, baru ide atau gagasan yang adik-adik sampaikan di dalam proposal. Nah, mulai hari ini ada sosialisasi, lalu adik-adik diberikan kelonggaran untuk mengerjakan bersama dengan kelompok dan
minta bantuan kepada dosen pembimbing. Pak, Bu, ini kami kelompok sudah menyelesaikan proposal. Mohon arahan, mohon petunjuk, dan juga mohon koreksi. Karena Bapak Ibu dosen adik-adik ini sudah sangat ahli dan juga berasal dari kampus yang top, insya Allah menguasai. Setelah itu pada tanggal 3 Januari, ini proposal dikumpulkan ke Prodi. 3 Januari lalu akan dikoreksi oleh tim. Tanggal 5 Januari akan dikembalikan jika ada perbaikan. Jika tidak ada perbaikan, maka tidak perlu diperbaiki. Nah, jika ada yang diperbaiki, tanggal 7 Januari nanti harus dikembalikan. Proposal sudah ada diperbaiki. Selanjutnya, pada tanggal 9 oleh Prodi, nanti semua proposal PKM akan dikirim ke BKM Unipma, ke kampus. Oleh kampus nanti akan digodok. Lalu adik-adik sendiri ya nantinya yang akan mengunggah melalui sistem dikti. Jadi adik-adik akan dapat ID dan juga password, login dan juga mengunggah. Next, Bu. Oke, lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 kelompok besar. 3 kelompok besar ini mencakup PKM. Yang pertama adalah PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, PKMKC. Yang kedua PKMAI, PKMGT, dan yang terakhir adalah GFK. Ini tergolong baru untuk GFK. Jadi adik-adik untuk mengikuti PKM. Namun beberapa di antaranya ini identik dengan jurusan-jurusan tertentu, misalkan PKMT teknologi atau PKMKC. Ini di bidang teknologi biasanya didominasi oleh mahasiswa-mahasiswi dari jurusan teknik. GFK juga demikian. Nah, mungkin selain itu ini menjadi passion adik-adik Mbak Uni. Karena apa? Karena salah satu penilaian itu juga berkaitan dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajari, baik itu oleh peserta yang mengusulkan proposal maupun dosen pembimbing yang mendampingi penyusunan proposal. Next. Pertama adalah PKM. Nah, PKMP. PKMP itu adalah PKM penelitian. Tujuannya apa? PKMP ini membahas tentang aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Ini untuk PKMPE. Jadi PKMP ada 2. PKMPE dan juga PKMPSH. Nah, apa keuntungannya dari beberapa PKM ini? Memang ada yang didanai 5 sampai dengan 12,5 juta. Ada juga yang didanai 3 juta. Nah, ini adik-adik perlu pahami secara teknis di buku panduan peluang mana yang lebih besar dan juga dana berapa. Karena apa? Karena kalau dulu saya mahasiswa itu PKM ini adalah salah satu agenda bonus. Jadi kalau adik-adik menekuni di bidang usaha, di bidang dagang, ini salah satu pintunya. Selain itu ada beberapa, diantaranya adalah BMW. Nah, ini adalah peluang adik-adik. Kalau suka dagang, maka bisa mendapatkan modal secara cuma-cuma, meskipun nanti saat pelaksanaannya itu harus membuat laporan pelaksanaan dan juga laporan akhir. Nah, PKMP ini bagi kita seorang yuris atau seorang sarjana hukum itu harus sesuai dengan ilmu di bidang hukum. Selanjutnya,
Ini ada jenis-jenis penelitian, nanti silakan dibaca sendiri. Yang jelas, PKMP itu mewadahi hampir semua jenis penelitian. Mulai dari penelitian pengembangan, penelitian litbang, penelitian eksploratif, maupun penelitian verifikatif. Dan juga ada penelitian yang lainnya. Jadi penelitian itu sama dengan riset. Jadi PKM yang saudara ajukan di PKMP itu adalah hasil riset saudara. Jika punya ide apa, punya akal apa untuk meneliti suatu hal yang baru, silahkan disampaikan melalui proposal PKM. Kita ambil contoh satu. Di bidang penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian ini tercipta teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan R&D, Research and Development. Nah, contohnya adalah digitalisasi. Kemarin seperti kita singgung di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, bahwasanya telah ada undang-undang ITE. Mungkin saudara-saudara adik-adik ini punya ide pengembangan internet untuk kemudahan berusaha. Baik itu berupa izin, prinsip legalitas, dan juga seterusnya. Ruang lingkup mana nanti yang memberikan peluang kepada masyarakat? Nah, itu dikaji, nanti proposal saudara nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah maupun bagi penyelenggara PKM. Nah, itu adalah hal yang baru, novelty. Nah, hal yang unik dan juga baru ini nanti akan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan hal-hal yang familiar, hal-hal yang telah well known atau sudah dikenal masyarakat. Nah, itu adalah tangga kedua dari penilaian. Yang pertama tetap yang dilihat itu adalah sistematikanya. Jadi sangat detail sistematikanya, mulai dari halaman sampai dengan penutup itu sangat detail, dan juga sudah diatur, ada template-nya yang ada di dalam lampiran buku panduan. Lalu ada juga penelitian eksploratif. Eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian, sifatnya adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis penelitian. Ada 3 ini selanjutnya, yaitu riset operasi, riset pemasaran, dan juga riset pasar. Nah, ini adalah fungsi riset atau fungsi kita mempelajari, menganalisa, belum ke pelaksanaan. Mungkin kalau riset pemasaran atau riset pasar, nanti pelaksanaannya silahkan saudara-saudara ada di kelompok lain untuk menyelenggarakan penelitian proposal PKMK. Jadi memang untuk PKM ini boleh mengikuti 1 atau 2 kelompok, dan satu kelompok itu maksimal ada yang 5 orang, ada yang maksimal 3 orang. Next. Nah, ini untuk sistematika proposal PKMP. Mulai dari daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan seterusnya. Sampai dengan lampiran ini sudah diatur secara spesifik oleh tim dari kementerian. Nah, proposal-proposal yang dahulu lolos itu biasanya mengikutkan mahasiswa yang berbeda angkatan, kakak kelas dan adik kelas. Lalu idenya itu beberapa memang ada yang menyebut ATM. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi, atau mendekati KTP. KTP itu adalah copy, tiru, plug. Artinya apa? Jadi proposal-proposal yang sudah ada itu diperbaharui atau diperbaiki. Mirip-mirip lah dengan proposal yang didanai
di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau saudara-saudara ini buat proposal nanti yang dikumpulkan tanggal 3 itu, silakan dibuat semenarik mungkin, mirip-mirip nggak apa-apa. Tapi besar peluang apabila itu hal yang sangat-sangat baru dan dibutuhkan. Contoh nih, saudara-saudara di bidang hukum pernah belajar teori yang teori itu berkaitan erat dengan penyelesaian masalah COVID. Nah itu saya yakin pada tahun 2021 itu proposal-proposal itu yang banyak didanai adalah berkaitan dengan COVID, pandemi 2019. Nah silakan saudara membuat kajian, baik itu penelitian maupun PKMAI atau artikel ilmiah. Silahkan. Next. Nah ini PKMK, ini sangat banyak ini peminatnya untuk PKMK ini dari mahasiswa. Karena apa? Karena PKMK ini memberikan modal bagi mahasiswa secara cuma-cuma. Apa artinya secara cuma-cuma? Negara memberikan uang kepada mahasiswa namun harus bertanggung jawab. Uang itu benar-benar untuk kepentingan usaha, mengembangkan minat bisnis bagi mahasiswanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nah, jika ada Mas Mbak yang sudah punya usaha, kekurangan modal atau modalnya sudah ada tapi ingin lebih mengembangkan sayapnya, silahkan melalui PKMK ini nanti disebutkan itu akan mempunyai nilai yang lebih. Kami misalkan Mbak Wulan, Mbak Ana dan juga Mbak Mini ini punya satu kelompok ini sudah bergerak di bidang usaha kuliner, ingin mengembangkan sayap lagi. Nah dengan melalui proposal PKMK ini kami membutuhkan modal sebesar 12,5 juta. Kami sudah punya usaha, sudah berjalan di Shopee, di Marketplace, di internet, dan seterusnya. Itu disampaikan nggak apa-apa di proposal. Syukur-syukur ada gambarnya. Baik itu gambar lapaknya, atau gambar wujudnya, atau gambar surat izinnya kalau sudah punya. Itu akan memberikan suatu keuntungan bagi kalian dalam penilaian. Nah, PKMK ini apa objeknya? Objeknya ini adalah komoditas usaha yang baru dan unik yang merupakan jelmaan penguasaan iptek mahasiswa. Namun, meskipun orientasinya profit, menurut buku panduan itu tidak semata-mata. Profit oriented boleh, tapi bukan tujuan tunggal. Karena tujuannya adalah menciptakan komoditas baru, di mana komoditas baru itu nanti bisa dipasarkan oleh saudara-saudara sendiri ataupun masyarakat supaya lebih luas pemasarannya. Nah, dananya kurang lebih 5 sampai dengan 12.500.000. Nanti jika saudara minta 12,5 juta, mungkin yang turun bisa 12,5 atau bisa 10 dan seterusnya. Nah, untuk usaha PKMK itu diusahakan produknya itu tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Misalkan kalau ingin jualan martabak, ya bukan martabak kontemporer atau bukan martabak umum yang dijual di masyarakat sekitar. Nah, di PKL atau martabak kekinian bukan, tapi martabak milenial khas saudara-saudara mahasiswa. Baru, unik. Kalau martabak mungkin dari tepung, ini martabaknya dari daging apa gitu. Silakan dipikirkan. Dan juga namanya harus unik. Kayak kalau saudara-saudara pernah dengar apa itu Baba Raffi. Kebab Baba Raffi itu dulunya dari hasil PKM atau PMW itu. Banyak itu UKM-UKM yang sudah tingkat nasional itu dulunya adalah mahasiswa yang mengusulkan program PKM. Next. Nah, ini adalah kriteria untuk PKMK. Produk baru atau memodif produk yang sudah ada, bisa juga novel, komik, atau animasi yang bisa dikomersialisasikan atau sesuai dengan prinsip commerciality. Produknya itu harus bisa diperjualbelikan, tidak boleh yang dilarang oleh undang-undang. Bisa jadi juga saudara memasarkan EO, WO, konsultan, guru privat, dan seterusnya. Ini saya juga belum baca apakah
konsultasi hukum itu bisa di PKM kan atau tidak. Nanti kalau iseng-iseng silahkan dibuat. Konsultasi hukum melalui aplikasi atau konsultasi hukum melalui website dan seterusnya. Apakah bisa atau apakah boleh nanti dicek bersama-sama. Ini adalah komoditas PKMK atau objek yang akan ditawarkan kepada pemerintah. Next. Nah, ini tadi sistematika. Jadi anatomi proposalnya itu harus sesuai dengan ini. Kalau tadi ada gambaran umum penelitian di bab 2-nya untuk PKMP. Kalau untuk PKMK beda, ada gambaran umum rencana usaha. Dimulai dari persiapan, produksi, pemasaran dan seterusnya, itu silahkan disampaikan di gambaran umum rencana usaha. Next. Nah, ini PKMM atau pengabdian kepada masyarakat. Kalau P penelitian, K kewirausahaan, M adalah masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk PKMM ini sama dengan PKMK, dananya 5 sampai dengan 12,5 juta. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Nah, di sini disampaikan bahwa PKMM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu yang sudah saya pelajari di semester 1, 2, 3 itu silakan diamalkan, didharma baktikan ke masyarakat. Misalkan masyarakat nih, kalau di bidang hukum itu di daerah di sungai itu ada penambangan, mereka ditarik uang paksa dan seterusnya. Pokok kenyataan apa yang dihadapi masyarakat yang sekiranya dianggap sebagai masalah, itu saudara respon. Nah, syukur-syukur respon saudara itu sudah ada artikelnya, sudah ada bahan kajiannya, nanti disampaikan di PKMM. Nah, PKMM direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat. Diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Jadi ini harus ada surat pernyataannya antara saudara-saudara sebagai pengusul PKM dan juga masyarakat yang mempunyai masalah. Jika masyarakat mitra adalah kelompok masyarakat, maka yang bertanda tangan sebagai mitra bukan kepala desa atau RT RW, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program. Jadi ini harus ada pendampingan dalam menyelesaikan masalah di kelompok masyarakat itu. Surat pernyataan itu harus disampaikan di dalam lampiran proposal. Jadi setiap proposal itu ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Nah, ini karena Mas Mbak 2019 atau 2020 ini belum membuat PKM, dan juga tidak semua dosen termasuk saya ini pernah mendampingi PKM, nanti kita berusaha bersama-sama menimba ilmu, belajar kepada prodi yang lain. Bagaimana sih menyusun PKM yang betul? Terlebih 2019 belum mempunyai senior yang bisa dimintai jawaban atau dimintai diskusi. Nanti sementara silakan diskusi ke senior di prodi yang lainnya. Lalu PKMT, ini teknologi. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Usaha mikro sampai dengan perusahaan besar atau masyarakat yang berorientasi pada profit. Contoh, ini sifatnya adalah dunia usaha. Bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. Nah, teknologi yang digunakan adalah ilmu terapan sebagai respon persoalan prioritas yang disampaikan oleh calon mitra. Ini sama dengan PKMM, yaitu pengusul harus menyampaikan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul tadi dengan calon mitranya dan harus dilampirkan di dalam proposal. Mungkin bagaimana cara optimalisasi bisnis bidan. Karena bidan dalam konvensional itu bidan yang membuka pelang,
lalu dari opini atau dari testimoni masyarakat. Nah, mungkin dengan optimalisasi teknologi, saudara punya kenalan nih di bidang pembuatan program. Bisa itu konsultasi, tanya jawab, atau order melalui ponsel atau melalui aplikasi. Yang subjeknya itu saudara-saudara pelajari, googling PKM yang didanai Dikti 2020 atau PKM yang didanai Dikti 2019, itu banyak contoh-contohnya. Dari situ saudara akan mendapatkan ide atau akan mendapatkan ilham, di mana nanti akan berpeluang saudara mendapatkan dana 5 juta, 12,5 juta jika orang tidak bermaksud bagi prodi dalam penyusunan borang 2021. Next. Nah, ini mirip dengan teknologi. Jadi PKMT dan juga PKMKC ini berdekatan. Tapi kalau untuk hukum, Ya. karya cipta ini harus ini ya yang relevan dengan keilmuan hukum ya Pak Nizam ya. Kalau memang terlalu jauh juga tidak untuk dipaksakan ya. Berarti mau apa ya tapi sudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang PKMAI dan juga PKMGT. Apa bedanya? Sudah muncul? Ya. Ya, G, Bu. PKM ini adalah artikel ilmiah. AI, A-nya artikel, I-nya ilmiah. PKMAI ini bertujuan memberi pengalaman Malaysia menghasilkan karya tulis ilmiah. Karena apa? Karena apa? Karena dulu itu PKM namanya bukan PKM, tapi lomba penulisan karya ilmiah pada tahun kurang lebih tahun 80-90 itu secara historis. Jadi beberapa lomba itu akhirnya dijadikan satu, lomba di bidang teknologi, lomba di bidang penulisan karya tulis ilmiah, dijadikan satu menjadi PKM, program kreativitas mahasiswa yang ada beberapa bidang. Seiring perkembangan zaman ada namanya GFK, ada namanya KC dan seterusnya. Untuk PKMAI ini adalah gagasan atau hasil dari ide saudara berupa karya tulis ilmiah. Nah, karya ilmiah tersebut bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana fungsi Tridharma perguruan tinggi. Nah, penulisan PKMAI ini, penulisnya ini adalah anggota kelompok atau anggota tim. Dan outputnya adalah jurnal nantinya. Kalau PKM yang lain nanti akan ada laporan akhir dan seterusnya disampaikan di Pimnas. Nanti ujungnya adalah e-proceeding berdasarkan buku panduan. Sedangkan PKMAI nanti yang akan disampaikan adalah jurnal yang sudah pernah dipublis oleh anggota kelompok. Bisa berupa studi kasus, praktek lapangan, KKN, PKM terdahulu, ataupun saat magang. Nah, jurnal atau karya tersebut jumlahnya adalah 8 sampai dengan 10 halaman. Untuk PKMAI ini dananya tidak sebanyak dengan PKM yang lainnya. Kalau PKM yang lain kurang lebih 5 sampai dengan 12,5 juta, ini kalau tidak salah berkisar 3 juta PKMAI dan juga PKM
GT, PKM GFK juga demikian, sebagai dana insentif atau dana pengganti. Next. Nah, apa bedanya dengan PKM GT? PKM GT itu adalah PKM gagasan tertulis. Kalau AI artikel ini adalah gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Nah, jadi pikiran pokok dari PKM itu sebetulnya sama. Misalkan saudara punya pikiran untuk digitalisasi izin berusaha, kan sebelumnya harus ke dinas terkait, meskipun sudah ada OSN, namun ada izin prinsip misalkan di bidang perizinan. Itu bisa saudara masukkan di PKM GT atau di dalam PKMP, tergantung bagaimana saudara mengolah dan juga menyampaikannya. Apakah ide saudara itu masuk di dalam gagasan yang berpotensi untuk diaplikasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha, atau sekedar penelitian. Nah, nanti sambil jalan kita bersama-sama mana yang lebih cocok. Kalau saya berorientasi usaha atau uang, finansial, maka PKMP lebih menguntungkan karena dana yang akan cair adalah 5-12,5 juta. Tapi manapun PKM yang saudara kehendaki, teguhkan niat bahwa itu untuk memperlancar keinginan saudara, memuluskan minat dan juga bakat saudara, supaya menampung kreasi saudara, supaya tidak buntu di sini. Kalau buntu di otak, di pikiran, nanti akan tersumbat, tidak tersampaikan dengan baik. Nah, mumpung ada agenda, mumpung ada program ini, ada kegiatan ini, maka sampaikan. Biar tidak rugi, ini setiap tahun ada. Tahun ini ada, tahun depan juga ada. Setiap tahun, ini adalah agenda rutin dari kementerian. Lalu ruang lingkupnya apa? Ini sangat luas, yaitu aspek bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, teknologi, dan pangan. Tujuannya adalah membudayakan kebiasaan menulis mahasiswa berbasis nalar dan memandunya dengan penyusunan strategi, yaitu strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depan. Jadi kalau pemerintah punya rencana jangka panjang, strategi menuju Indonesia emas. Nah, ini saudara punya gagasan tersendiri. Bagaimana misi-misi yang harus dilakukan negara, dalam hal ini adalah Pemda atau Pemprov. Nanti saudara sampaikan, ini loh Pak, Bu, Indonesia emas 2045, jalannya seperti ini, saya punya gagasan. Misal, izin itu harus didasarkan pada NIK saja, dan seterusnya. Di mana kemarin itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, PT dapat didirikan oleh satu orang. Nah, mungkin saudara punya gagasan untuk mempermudah proses pendirian PT UMK tadi. Nah, itu silakan disampaikan. Contoh judul PKM GT ya, PKM GT misalkan optimalisasi nomor induk kependudukan dalam pengurusan PT UMK. Jadi cukup login menggunakan NIK, lalu beberapa saat kemudian atau beberapa hari turun izin PT UMK. Jadi UMK sudah ada, cukup mengurus ke website itu. Nah, itu adalah gagasan tertulis saudara. Silahkan nanti dikombinasikan dengan ide yang lainnya, dan juga melihat PKM GT yang sudah pernah didanai, yang sudah pernah lolos di kementerian. Dananya adalah 3 juta intensifnya. Untuk GFK ini adalah PKM yang baru, kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019.
PKM GFK ini adalah bertujuan memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDG, yaitu Sustainable Development Goals di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. PKM GFK ini mengelola imajinasi, di mana tujuannya itu adalah mengkreasi Sustainable Development Goals. Jadi ini dicanangkan oleh PBB. SDG ini dan juga diadopsi oleh pemerintah. Apa sih tujuan-tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas? Nah itu silakan dituliskan berupa narasi atau deskripsi berupa PKM GFK. Dananya kurang lebih 4 juta rupiah. Next. Nah, ini alur kegiatannya. Kalau saudara membuat PKMP, PKMK, PKMM, TKC, GT, GFK, itu nanti akan bermuara jika didanai dan juga jika lolos akan ikut PIMNAS. PIMNAS ini diselenggarakan oleh Dikti serentak di satu kota atau di satu wilayah se-Indonesia Raya. Jadi saudara akan bertemu dengan kawan-kawan dari perguruan tinggi lain, akan mendapatkan bekal dan juga dapat transport dari kampus maupun dari Dikti untuk seminar pelaksanaannya dan juga laporannya. Nah, hasil dari PIMNAS itu nanti akan dimuat di e-proceeding dari Dikti. Sedangkan untuk PKMAI, artikel ilmiah yang saudara buat dari hasil penelitian saudara nanti akan diterbitkan di jurnal ilmiah. Next. Nah, untuk peserta PKM, seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal. Jadi lebih dari 2 boleh. Kalau saudara ikut di tim A sebagai anggota, di tim B sebagai ketua diperbolehkan. Jadi PKM ini tujuannya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa, bagi mahasiswi untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, opini, pemikirannya. Proposal itu bisa 5 bidang, tetapi hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai. Jadi jika tidak didanai bebas. Tapi kalau nanti goal, maka saudara harus mengikhlaskan salah satu proposal. Next. Ini penilaiannya, kriteria yang akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu penilai. Yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib, yaitu data tim pengusul, mahasiswa, dosen pendamping, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, kalau di Unipma adalah BKM, biodata tim pengusul atau biodata kelompok mahasiswa, biodata dosen pendamping yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana yang ditandatangani oleh ketua tim bermaterai dan diketahui pimpinan perguruan tinggi. Jadi teknisnya ini sangat panjang dan juga sangat rumit gampang, susah sulit. Meskipun ada mudahnya, karena mudahnya kita hanya tinggal mengetik, tapi teknisnya memang lebih sulit. Harus sesuai dengan SOP atau pedoman yang disampaikan, harus ditandatangani, jangan sampai salah. Jika salah nanti akan dikembalikan. Nah, yang kedua adalah kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Harus sesuai. Tadi, kalau footnote bagaimana, spasinya berapa, ukurannya berapa, huruf yang digunakan apa. Lalu kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Kalau PKMK ya bidang kewirausahaan. Jangan sampai PKMK fungsinya untuk meneliti.
Lalu kreativitas, novelty, kebaruan. Apakah sesuai dengan kebutuhan zaman? Apakah sesuai dengan minat masyarakat? Apakah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah? Misalkan pemerintah ini mempermudah kegiatan berusaha. Kalau saudara mempunyai ide di bidang kemudahan berusaha, maka itu akan diutamakan. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Kaprodi sudah memfasilitasi PPT dan juga kawan-kawan saudara mahasiswa. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan untuk mengisi presensi dulu di kolom chat. Ada pertanyaan ini dari Pak Sasongko, menarik, bisa lintas perguruan tinggi kah? Jawabannya tidak, Pak, karena ini sesuai dengan alma mater masing-masing. Mungkin kalau Pak Sas ada ide, kemudian mau menulis sharing dengan yang lain, ini sekedar sharing aja, nanti pengelolaan pertanggungjawaban, dana, laporan, lain-lain itu sesuai dengan home base-nya masing-masing. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu dosen, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman mahasiswa, silakan. Saya akan men-share terkait dengan pembagian kelompok dan juga pembimbing dosen PKM ya. Halo, semua masih bergabung? Monitor? Masih, Bu. Ya. Ini wajib ya hukumnya untuk diikuti oleh seluruh dosen dan mahasiswa, jadi mohon tolong untuk kerjasamanya. Ingin bertanya, Bu. Siapa ini? Sasongko, Bu. Oh iya Pak Sas, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ini berkaitan dengan kemarin yang sudah dilakukan oleh beberapa dosen dan mahasiswa kemarin, Bu. Yaitu terkait dengan membuat jurnal kemarin yang sampai hari ini kelompok saya juga belum selesai gitu. Karena kesibukan saya mau menyusun masih belum bisa maksimal. Gitu. Nah, saya berharap dalam konteks kegiatan jika ini nanti menjadi wajib, seluruh mahasiswa itu betul-betul memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab, Bu. Sehingga nanti pada saat proses penyusunan atau pembuatan ini sama-sama saling mengingatkan dan saling mengisi gitu. Dan diharapkan juga kami berharap nanti ketika kita sudah menyusun sentuhan dari dosen pembimbing saya rasa sangat penting sekali. Yang kemarin mungkin saya sih yang belum selesai mungkin. Saya nggak ngerti masalah tiba-tiba ada apa itu namanya perintah untuk menyusun sebuah artikel yaitu. Nah, saya juga baru menyusun dalam konteks hanya masih sampai pendahuluan dan metode saja. Yang lainnya masih belum selesai karena waktunya nggak harus sendiri masalahnya, Bu. Nah, kalau memang komitmennya sendiri ya nggak masalah sih saya sebenarnya begitu. Cuman kalau ini menjadi kelompok, saya berharap teman-teman yang lain pun juga konsisten dan menjaga kebersamaannya. Jangan sampai dalam grup itu nanti ketika kita sudah menyusun atau sudah memberikan masukan-masukan tapi tidak ada yang nanggepi itu. Nah kan juga nanti dengan dosen pembimbingnya juga kan nggak ada beban gitu. Kalau hanya satu orang dengan dosen pembimbing, nah itu mungkin beda cerita kayak skripsi gitu kan, bimbingannya langsung. Tapi kalau banyak orang ini kan juga susah kadang-kala. Sudah menyusun nanti irian dulu maksud saya gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi seolah-olah lah enak pakai, enak bukai, ya nanti seolah nggak mau ngerjakan kan gitu lah. Nanti kasihan yang dikaya-kayakan tadi itu. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sasongko. Ya, terkait dengan koordinasi dan komunikasi antar anggota dan juga dosen pembimbing, perlu saya sampaikan, ini timnya masih sama, Pak Sasongko dan teman-teman, untuk penyusunan artikel ilmiah dan juga untuk penyusunan PKM.
Nah, di sini memang kakak-kakak tingkat dijadikan sebagai ketua, diharapkan untuk bisa mengkoordinasikan adik-adiknya, dan adik-adik juga bisa saling kerjasama. Jadi tadi ya, ini evaluasi kita bersama. Terima kasih Pak Sasongko. Artinya adik-adik juga harus, keinginan belajarnya harus tinggi, begitupun tanggung jawab Bapak Ibu dosen terkait dengan pendampingan. Karena perlu saya sampaikan, bagi yang satu kelompok dengan Pak Sas ini ibaratnya aktor intelektual ini udah paket lengkap. Jadi teman-teman yang satu timnya itu tinggal ngolah aja nih paket mau jadi apa. Gitu. Begitupun dengan dosen pembimbingnya. Nah, ya semua ada kekurangan kelebihan, baik dari ketua kelompok, anggota, baik dosen pembimbing. Saya atas nama Prodi juga menyampaikan permohonan maaf. Artinya, ini untuk perbaikan kita ke depan. Monggo untuk yang proceeding paling lambat tanggal 21 full paper sudah terkumpul di Prodi untuk kita daftarkan di SSN. Kemarin sebetulnya tidak mendadak Pak Asas, ini merupakan hasil rapat Prodi untuk memenuhi isian berkas akreditasi 9 standar gitu ya, borang 9 standar. Karena kita insya Allah paling cepat Februari berkas akreditasi kita berangkat ke Dikti ya untuk dikirim ke BANPT. Nah, salah satunya harus ada publikasi antara dosen dan mahasiswa. Dan kalau misalkan ini hanya dianjurkan, otomatis tidak akan efektif. Jadi keputusan dari Pak Dekan dan juga keputusan rapat dosen seperti itu membagi ke dalam beberapa kelompok, baik itu Bapak Ibu dosen untuk membimbing maupun juga seluruh mahasiswa. Dan kelompok ini juga berlaku untuk penyusunan PKM. Ya, saya akan share SK-nya. Silakan nanti dicermati. Sudah tampil belum? Monitor? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan surat keputusan Dekan FH, ya ada pengangkatan tugas membimbing PKM. Ya begini dasar hukumnya. Ya, diberlakukan sejak ditetapkan hingga selesai program PKM 2021. Ini untuk tim di bawah bimbingan saya. Silakan yang namanya tercantum di sana. Suara saya agak bergema ya, Mas. Nah, nanti membuat grup masing-masing untuk komunikasi. Dosen juga berhak untuk mengkoordinasikannya kepada masing-masing mahasiswanya. Ya, ini untuk bimbingan Pak Dimas. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya. Monitor Pak Dimas. Ya. Anggotanya Pak Diam, Mas Awang, Pak Sasongko, ini. Monitor. Selanjutnya, ini untuk bimbingan Pak Sofyan. Sudah dilihat anggota timnya, Mas Tatak, Mas Soyo, Pak Roni. Monitor. Mas Tatak lembur KKN, Bu. Halo. Oke. Masih KKN. Ini bimbingan Pak Nizam. Mas Dimas, Mbak Wulan, Mbak Mini, Faiza.
Ini bimbingan Bu Bintang, Mas Amir, dan Pak Taufik, leadernya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembagian kelompok dan dosen pembimbing. Untuk Bapak Ibu dosen, ya, dan juga koordinator kelompok dan juga anggota, silahkan saling koordinasi dalam suatu grup masing-masing untuk segera dimulai penyusunan proposal PKM-nya. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan, Pak Nizam, monitor. Suara saya agak terulang-ulang, terputus-putus, mohon maaf. Aman, Bu. Aman? Oke. Aman. Silakan para koordinator khususnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Maksud saya ketua kelompok kakak-kakaknya. Izin bertanya, Bu. Materinya sudah di-share nih, Bu, ya? Sudah di-share. Siapa? Mohon tolong ulangi, Pak. Materi yang tadi. Yang mana, Pak? PowerPoint? Ya, betul. Mau ditampilkan lagi apa nanti di-share di grup? Nanti di-share di grup saja. Di-share di grup? Belum, Bu, ya? Belum. Bagaimana, Pak Sas? Belum di-share di grup, ya? Belum. Habis ini baru di-share di grup, Pak. Ya. Oke. Segera saya share di grup. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa semester 1 dan juga 3 untuk apa namanya? Oh, sudah di-share sama Mas Amir ya. PowerPoint-nya bisa langsung dipelajari. Untuk PKM ini hukumnya adalah wajib. Seluruh dosen wajib mendampingi seluruh mahasiswa dalam penyusunan proposal PKM-nya. Ya. Habis ini saya minta tolong Pak Nizam untuk share buku pedoman untuk sistematika ya. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk sosialisasi dan juga pembagian kelompok dan juga dosen proposal PKM pada hari ini. Mohon maaf sampai jam 11. Kelihatannya speaker saya juga rada bermasalah, agak lambat ya dan berulang-ulang di headset dan di laptop saya. Saya rasa cukup untuk pembekalan pada hari ini. Mohon tolong silahkan Bapak Ibu dosen menggerakkan seluruh timnya masing-masing yang tadi masuk SK untuk segera dimulai penyusunannya. Kakak-kakak tingkat juga dan adik-adik yang masuk tim harus sama-sama belajar, jangan saling mengandalkan, ya, harus saling melengkapi yang bekerja, Mbak Mini, kemudian Pak Taufik, Pak Sasongko, dan lain-lain, silakan koordinasikan dengan adik-adik tingkat dan kakak tingkatnya, insya Allah selalu ada solusi, ya, selama kita bisa komunikasi. Dan semuanya, kalau ini sukses dan juga didanai Dikti, uang itu akan cair dan dikelola oleh mahasiswa sendiri. Tidak akan cair dan dipegang oleh dosen maupun prodi, apalagi fakultas. Ya, jadi semua yang kalian upayakan adalah akan kalian
insya Allah goal di Danedikti akan cair untuk dikelola dan dibuat laporan pertanggungjawabannya masing-masing. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Pak Nizam? Silakan. Ya, Bu. Sudah cukup ya, Pak Nizam? Oke, cekap. Ya, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu dosen dan seluruh teman-teman mahasiswa yang masih bergabung, saat ini ada 33 orang bersama saya. Monggo yang dari semester 3 untuk saling mengingatkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, juga untuk semester 1, seperti itu. Saya atas nama pribadi dan prodi menyampaikan ini memang momennya agak berbeda. Selain memang jadwal PKM ini merupakan jadwal tahunan, kita juga berbarengan dengan persiapan akreditasi. Ya, insya Allah kita satu tim, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kita siapkan rumah kita, prodi kita untuk memperoleh akreditasi yang terbaik sesuai dengan ikhtiar kita semuanya. Seperti itu, saya mohon kesadaran dan kerjasamanya dari semua pihak. Silakan Bapak Ibu dosen membuat grup WA untuk membimbing masing-masing mahasiswanya. Ya, atas sekian saya rasa untuk sosialisasi dan pembagian kelompok PKM pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga 3M. Salam hormat saya untuk orang tua dan keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi kita semua. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Sas, Bu Susani yang masih bergabung, Mbak Mini lagi libur kelihatannya, Pak Nizam, Mbak Ulan, Mas Amir sudah bantu koordinasi. Oke. Bagi dosen-dosen mohon masih bergabung di dalam grup ya. Mahasiswa silahkan.